Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya kemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap, seperti setiap senja di setiap pantai? Tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga loh kan, batu yang berwarna-warni, dan cebias cahaya cemerlang yang berkeratap pada bui yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengenggangkan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih besar sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tidak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia? Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah orang lain mendengarnya. Bahkan mereka tidak peduli dengan kata-kata sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna kemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih dapat debur ombak yang mengempas itu tetap saja seperti kapas dan langit tetap saja ungu dan angin. Tetap saja lembab dan basah dan pasir tetap saja hangat ketika kesusupan kakiku di dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja cahaya gemetar, keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya, karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas dan sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap sembari memandang langit sambil berangan-angan. Sambil bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang pada berbondong-bondong datang. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berulang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu.
Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya, ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam sakuku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku. Sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala, cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu, berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko. Dikemas dalam kantong plastik dan dijual kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja, cuma 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu ketara. Lagi pula, di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirine polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658 A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi, kulihat dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirine polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku tidak tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap tak pernah tercatat dalam buku alamat. Lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat saja dalam basaku bajuku masih utuh, angin berdesir, langit semburat ungu. Debur ombak mengembas ke pantai. Hanya padamu lah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit senja helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gunung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gotong royong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku beralih di antara gudang, rumah tua, tiang serta termali-mali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reyot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang.
Disitulah kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana, baunya bacin dan pesing. Kutengok ke bawah, kulihat kelawar bergelantungan. Aku ragu-ragu, namun biru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, aku tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebah diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku, cahayanya yang merah keemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakkan kelawar-kelawar bergantungan yang entah mati, entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di dalam yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Rina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di mana? Di tempat yang persis dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak angin, dan kepak burung tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada megah-megah yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang besar sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja, matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina, semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiasakan cahaya kemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah kamu itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Tak ada hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu, ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada tempat sisinya sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja di saku kiri dan kananku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku. Menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon.
Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera ku kebut mobilku menuju pantai. Dengan dua senja satu kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupanjang senja yang dari gorong-gorong pada lubang besar kartu pos itu, dan ternyata lepas. Lantas kukirimkan yang asli. Ini untukmu. Lewat pos, aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Di sini, gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang tua akan bercerita pada cucunya kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena salah seorang mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu, hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terangan. Dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. SGA Karangbolong, Jakarta, 1991. Terima kasih.